Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ibu Nur Hasanah, insya Allah siap ujian Bu ya. Insya Allah Bapak. Untuk perlengkapannya seperti LKPD segala macam ada Bu ya. Di apanya Pak? Di laptop atau segala macam ada ya. Ada Pak, insya LKPD yang Allah. kemarin ada ya. Ada Oke. insya Allah Berarti Pak. Cuman belum saya buka di layarnya ini Pak. Harus saya cari dulu nanti. iya, iya Bu. Ya, Nanti misalkan kalau bapaknya minta di share saja. Kalau enggak ya nggak usah. ya Pak. Insya Allah Pak. Ya. Ada, Alhamdulillah udah lengkap yang kemarin kan, yang RPP 1, Oh, 2, 3-nya. alhamdulillah. Alhamdulillah udah ada Pak kan. Ketika perteaching kemarin kan sebelumnya sudah saya siapkan. Alhamdulillah ya. Ya Pak. Iya Bu. Iya. Oke Pak Ali, silakan Pak Ali, bisa dimulai. Terima kasih Pak Wali Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa baraka sallim ajma'in amma ba'du. Ibu Nur Hasanah ya? Ya Bapak. Ya, izin perkenalkan saya Pak Ali Murtado, Ibu dari UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Iya Pak. Izin untuk berbincang-bincang sebentar ya tentang Iya Pak, boleh Pak. tentang apa yang sudah diunggah oleh Ibu ya di Iya Pak. halaman space PPG kita. Iya Pak. Sebelumnya Ibu Nur Hasanah sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Cuman Pak kan, agak pening juga Pak kan, karena susah tidur selama ini karena lagi musibah Pak ya. Iya. Kami turut berduka Ibu ya. Ya Pak, semoga suami saya diampunkan dosanya Pak. Amin. Mudah-mudahan suami Ibu yang masuk surga Pak ya. Pulang ke rahmatullah, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Dimasukkan ke surganya, Amin ya Allah. ditempatkan di posisi yang mulia. Amin ya Allah. Ibu dan keluarga, anak-anak, cucu, barangkali sudah ada cucu, dan semuanya saja yang ditinggalkan oleh Bapak, mudah-mudahan tetap dalam keadaan iman, dalam Islam, semakin kuat imannya, semakin kuat Islamnya, semakin kuat sabarnya Ibu ya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih Bapak doanya Pak. Amin Ibu, sama-sama Ibu. Mudah-mudahan Ibu juga sukses dalam mengarungi tugas-tugas ini ya. Iya Pak, amin ya rabbal alamin. Ibu tidak larut-larut dalam kesedihan, meskipun kesedihannya itu alamiah Bu ya. Siapapun saja itu tetap akan bersedih. Tapi mudah-mudahan itu tidak mengganggu Ibu dalam kegiatan ini, sehingga Ibu tetap sukses melaksanakan. Amin ya rabbal alamin. Pak. Terima kasih Bu ya. Nah, Ibu berkenaan dengan PPG ini, Ibu mengajar mata pelajaran apa Ibu? Al-Quran hadis Bapak. Al-Quran hadis ya. Ibu ngajarnya di sekolah mana? MI Bapak. Di MI ya. MI di mana Ibu? MIT Menara Baru Aceh Besar Pak, di Aceh Pak. Saya dari Aceh. Iya. MIT Menara Baru ya. Menara Baru namanya Pak ya. Iya. Oke. Ibu mengajar mata pelajaran apa? Al-Quran hadis ya? Al-Quran hadis Bapak. Al-Quran hadis. Kemudian yang pernah Ibu yang kemarin Ibu unggah di halaman PPG ini, halaman space, di RPP-nya apa Ibu? RPP udah Pak. Ya, kemudian tentang apa maksud saya? RPP saya tentang apa? Tentang hukum bacaan mim mati Pak. Hukum bacaan mim mati ya. Tepatnya di Ikhfa Syafawi Pak, yang RPP 1. Ya Pak. Oke. Ibu minta tolong Ibu, saya diceritai oleh Ibu ini, atau Ibu bercerita ke saya ini. Ya, Pak. Ketika Ibu mengajar Ikhfa Syafawi ini, misalnya, bagaimana awalnya Ibu memulai pembelajarannya? Ya Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Biasanya Pak kan sebelum itu kan ada kegiatan pendahuluannya Pak, lebih kurang 10 menit. Jadi saya membuka pelajaran dengan membaca basmalah, kemudian dilanjutkan berdoa, biasanya dipimpin oleh salah satu orang siswa Pak, yang membacakan doanya, kemudian saya mengecek siswa dengan cara absensi siswa, kemudian mengecek cara duduk siswa, posisi siswa Pak, sudah pas atau belum gitu kan. Kemudian menanyakan bagaimana keadaan siswa, kemudian menyanyikan lagu huruf hijaiyah sebelum masuk ke materi barunya gitu Pak. Kemudian saya juga persepsinya dengan cara mengulang materi lalu Pak. Mengulang materi lalu sebelum materi Ikhfa Syafawi, saya mengulang atau mengkaji sedikit, mengulang kaji sedikit tentang surat At-Tin Pak, tentang surat At-Tin. Saya tanyakan ke surat At-Tin ya? Ya Pak, saya tanyakan ke anak-anak bagaimana, masih ingat nggak ada berapa jumlah ayat surat At-Tin? Kemudian apa arti At-Tin gitu Pak kan? Kemudian di mana turunnya gitu Pak. Kemudian surat At-Tin itu tergolong ke surah apa, Makkiyah atau Madaniyah? Saya lontarkan pertanyaan ke anak-anak, anak-anak menjawab. Gitu. Kemudian saya membagikan siswa kepada 5 kelompok. Kemudian saya sampaikan tujuan pembelajaran yang hari ini gitu Pak, tujuan pembelajaran tentang Ikhfa Syafawinya gitu. Kemudian siswa menyaksikan slide yang saya tampilkan itu tujuan pembelajarannya gitu Pak. Kemudian Ibu menggunakan slide ya? Iya Pak, saya menggunakan slide menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian saya juga tanya jawab dengan siswa apa manfaat kita mempelajari Ikhfa Syafawi kan bagian dari ilmu tajwid. Apa manfaatnya kita pelajari ilmu tajwid gitu Pak. Kemudian tanya jawab seputaran pembahasan itu sebentar gitu Pak. Kemudian baru masuk ke kegiatan intinya Pak. Masuk ke kegiatan inti, saya menampilkan juga slide-nya, materinya masuk Pak. Materi Ikhfa Syafawi, saya tampilkan slide-nya, anak-anak atau para siswa mengamati slide, membaca, menulis atau mendengarkan isi dari slide tersebut gitu Pak. Kemudian anak-anak beserta saya juga beserta anak-anak tanya jawab juga tentang isi materi tersebut Bapak. Ya Pak. Kemudian anak-anak setelah bertanya jawab tentang itu sudah saya jelaskan sepintas lalu tentang materi. Kemudian saya bagikan LKPD-nya Pak. Saya bagikan LKPD. Saya bagikan LKPD. Kemudian anak-anak mengerjakan LKPD di dalam kelompok Bapak. Setelah mengerjakannya di dalam kelompok ya? Di dalam kelompok Bapak. Tadi kan saya bagikan anak-anak ke 5 kelompok Pak. Kemudian mereka mengerjakan LKPD di dalam kelompok secara berkelompok. Kemudian mereka mengerjakan LKPD dan setelah mengerjakan semua kelompok, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil LKPD-nya di depan kelas Bapak. Apa namanya ini di LKPD-nya dikerjakan dalam kelompok itu, bukan dikerjakan oleh per anak, bukan? Bukan Pak, per kelompok saya baginya. Jadi mengerjakannya bersama-sama gitu ya? Bersama-sama gitu Pak. Oke, ya silakan. Saya bagikan lafal-lafal hukum bacaan Ikhfa Syafawi. Kemudian mereka menempelkan nanti di lembaran yang saya ajukan itu Pak, yang saya berikan itu. Mereka bekerja sama di situ. Mereka memilih mana yang hukum bacaan Ikhfa Syafawinya. Anak-anak nanti menempel, yang ditempelkan apa Bu? Ini Pak, lafal-lafal kan, lafal-lafal hukum mati kan ada 3 Pak. Ada Ikhfa Syafawi, ada Idgham Mimi, ada Izhar Syafawi. Jadi saya acak itu lafalnya Pak. Ketiga hukum mati itu saya lacak di situ lafal-lafalnya. Di pembelajaran satu ini saya minta kepada peserta didik untuk memilih lafal yang ada hukum bacaan Ikhfa Syafawi saja dulu Pak gitu.
Yang dibagikan ke siswa itu bentuknya potongan-potongan kertas gitu atau LKPD? Tadi saya dengar kalau tidak salah Ibu sebut LKPD. LKPD Bapak, LKPD kan di LKPD itu saya ini Pak, saya ketik itu ada lafal-lafal hukum bacaan mimati, kemudian anak-anak nanti memotong Pak, memotong lafal tersebut mereka tempelkan di lembaran yang saya kasih itu. Berarti Ibu sediain gunting juga gitu ya? Iya Pak ya. Ada gunting atau cutter gitu ya? Iya Pak, biar dibagikan ke anak-anak itu. Memotong, Ya. kemudian ya tentunya diawasi juga Pak ya, diawasi karena kemudian mereka memotong itu Pak, memotong itu menempel di itunya di lembaran yang saya kasih itu Pak. Di lembaran yang saya kasih itu karton gitu ya, Ibu sediain karton juga gitu ya, bukan atau karton ditempel Pak. di karton ya, bukan karton Pak, selembaran gitu Pak, selembaran itu selebaran selebaran gitu mereka potong, kemudian mereka menulis di bacaannya itu bacaan Ikhfa Syafawi, kemudian cara bacanya, kemudian juga keterangannya itu udah ada di selain pembahasan materinya Pak, sudah ada duluan di pembahasan materi, baru saya kasih LKPD-nya, mereka kerjakan sendiri gitu Pak. Kemudian Pak kan setelah mereka kerjakan LKPD, mereka presentasikan ke depan kelas. Presentasi. Kemudian ditanggapi oleh kelompok lain, Bapak. Ditanggapi oleh kelompok lain, apakah lafalnya itu sudah termasuk semua lafal Ikhfa Syafawi? Karena kan sebagaimana saya jelaskan tadi Pak, lafalnya itu kan ada 3 hukum mimati di situ. Cuman yang hari ini saya suruh pilih sama anak-anak yang lafal hukum bacaan Ikhfa Syafawi saja. Ikhfa Syafawi, oke. Ya Pak. Kemudian mereka menanggapi juga oleh kelompok lain. Oke, sebentar Ibu, sebelum menanggapi. Ketika siswa menampilkan, Ibu batasi enggak yang ditampilkan, yang nanti dipresentasikan apa saja misalnya? Tadi Ibu menyebut lafal, terus ada lagi? Enggak Pak, memang lafal Ikhfa Syafawinya Pak. Memang lafal Ikhfa Syafawinya yang potongan itu mereka tempel. Tadi kan dipilih Pak, mereka memilih yang ada hukum bacaan Ikhfa Syafawi. Mereka tempel di lembaran lain. Artinya setelah anak kan nanti kan menempel ya, menempel kata itu atau kalimat itu yang mengandung yang termasuk pada Ikhfa Syafawi gitu ya. Nah, ketika anak presentasi di kelas itu yang dipresentasikan meliputi apa saja? Yang Ikhfa Syafawi saja Bapak. Ikhfa Syafawi saja. Di Ikhfa Syafawi itu Ibu membatasi apa saja? Tadi saya mencatatnya Ibu siswa perlu menunjukkan lafalnya. Oh ini loh lafal yang masuk Ikhfa Syafawi. Ikhfa Syafawi ya Pak, ya, betul. Setelah itu apa lagi Bu? Bacaan Ikhfa Syafawinya itulah lafalnya Pak. Kemudian cara membacanya Pak, cara membacanya. Kemudian keterangannya Pak, keterangannya maksudnya? Keterangan dari lafal itu berarti mimati bertemu dengan huruf ba. Oh gitu. Iya. Alasan ya kenapa dibaca Ikhfa Syafawi gitu ya. Oke. Terus setelah itu jadi 3 ya, menunjukkan bacaannya. Ya, betul, Bapak. Kemudian cara bacanya. Mungkin mengidentifikasi mungkin ya atau menunjukkan mengidentifikasi ini loh bacaan Pak, contoh bacaan Ikhfa Syafawi. Terus kemudian yang kedua cara membacanya, yang ketiga alasannya kenapa Ikhfa Syafawi gitu ya. Betul Bapak. Oke, kegiatan seterusnya Bu. Setelah itu apa? Setelah mereka presentasi kan udah siap Pak, mereka tanya jawab lagi kalau sudah betul. Kalau belum betul nanti saya arahkan lagi Pak bersama-sama dengan siswa gitu. Tanya jawabnya antar siapa? Siapa yang bertanya, siapa yang menjawab? Yang mereka yang presentasi kan sudah mempresentasi Pak. Jadi kelompok lain menanggapi hasil presentasi mereka. Gitu. Ya, oke. Kemudian setelah semuanya itu, misalnya kalau ada yang keliru,
Ya sama-sama Pak diarahkan kembali gitu, dibetulin kembali. Maksudnya mereka nanti kembali ke kelompok, misalnya kelompok 1 udah betul ya Pak ya. Kelompok 2 misalnya ada satu lafal yang keliru mereka. Jadi sama-sama nanti sama-sama guru dan siswa membenarkan kembali yang itu yang keliru tadi gitu Pak. Mereka kemudian yang kelompok 2 itu kalau salah mereka ralat kembali gitu Pak, mereka betulin kembali gitu. Yang membenarkan atau yang mengoreksi katakan gitu ya, yang mengoreksi itu siapa Bu? Ibu sendiri atau mungkin siswa dari kelompok lain? Gini Pak, saya biasanya Pak kan kalau saya tanya dulu ke mereka, ke anak-anak dulu, peserta didik dulu. Saya tanyakan ke peserta didik dulu. Coba anak-anak coba perhatikan, coba amati yang presentasi dari kelompok 2 sudah benar atau belum gitu hasil kerja mereka gitu. Kemudian ditanggapi Pak, ditanggapi oleh kelompok lain. Kemudian baru saya kuatkan lagi Pak, saya tambahkan lagi gitu. Mantap Ibu. Oke. Setelah itu kegiatan selanjutnya apa Bu? Setelah selesai mereka menanggapi ya kan gitu ya. Ya Pak, mereka Pak menempelkan Pak nanti mereka menempelkan hasil kerja mereka di depan kelas Pak. LKPD-nya itu masing-masing kelompok. Bukannya tadi sudah masing-masing kelompok, masing-masing setelah selesai presentasi semua kelompok itu 5 kelompok itu tadi menempelkan hasil karyanya gitu ya, hasil karyanya di kelas. Setelah ditempel di kelas, terus apa lagi kegiatannya? Udah siap itu Pak, udah masuk ke kegiatan penutup Pak. Kemudian masuk ke kegiatan penutup. Sebelum kegiatan penutup, adakah komentar dari Ibu misalnya memberikan penguatan atau memberikan Pak, apa? Misalkan, di kegiatan penutupnya itu Pak, saya refleksi. Ya, saya refleksi kan, melakukan refleksi di kegiatan penutup. Kemudian juga menarik kesimpulan bersama-sama dengan siswa. Kemudian menarik kesimpulan bersama-sama siswa, oke? Ya Pak, menyimpulkan materi bersama-sama siswa. Kemudian selanjutnya setelah menarik kesimpulan, saya melakukan evaluasi Pak. Melakukan evaluasi. Oke, ya. Evaluasinya apa yang Ibu lakukan ketika evaluasi spiritual Pak, sosial, pengetahuan dan keterampilannya. Gimana caranya Bu? Kalau evaluasi spiritual Pak kan saya kasih ini rubriknya, kriteria yang saya nilai itu sikap perilaku syukur dengan berdoa sebelum dan setelah belajar gitu Pak. Jadi caranya bagaimana Ibu melakukan itu? Mengamati setiap kegiatan Pak. siswa gitu. Ya, dengan cara observasi Pak. Ya, Ibu ada contoh yang barangkali disediakan yang Ibu siapkan contoh untuk lembar observasinya misalnya? Ada Bapak, cuman itulah Pak harus saya cari dulu Pak ya, bentar Pak ya. Gitu ya, oke. Tapi ada ya? Ada lah Pak. Ibu siapkan, oke. Terus apa lagi Bu? Selain itu tadi saya tampilkan dulu Pak. Sikap sosial, sikap spiritualnya. Sikap sosialnya. Ini kriteria yang saya nilai juga disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, dan kerjasama Pak. Kerjasama mereka di dalam kelompok. Dalam hal itu bagaimana Ibu mengevaluasinya? Juga dengan cara observasi Pak. Observasi, Ibu sediakan juga iya, Pak, ada lembaran untuk observasinya gitu. Oke, terus kemudian berikutnya ini Pak di penilaian pengetahuan saya kasih soal pengetahuan. Pak. Saya kasih soal soal COS 5 butir. Kemudian ini masing-masing siswa mengerjakannya Pak. Saya bagikan. Dikerjakan oleh masing-masing siswa. Masing-masing siswa ya Pak, betul. Ibu masih ingat salah satu contoh soalnya? Contoh soal yang ini Pak ya. Yang pengetahuan. Iya. Saya bacakan Pak ya. Boleh Bu, silakan. Salah satunya membaca Al-Quran harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid agar bacaannya benar. Bacaan ikhfa syafawi terjadi apabila ada huruf mim mati bertemu dengan huruf gitu Pak. Huruf apa gitu. Gitu. Oke, bagus ya. Itu pada level pengetahuan ya. Iya Pak ya. Pada level pengetahuan untuk mengukur pengetahuan.
Kalau menurut Ibu itu kira-kira di tingkatan mana itu C-nya? C1, 2, 3, 4, 5-nya? Itu di C3 Pak ya? C3 ya? Ya, Nah, insya Allah. kenapa kira-kira masuk dalam C3? Nah, itu kan Pak, mereka memahami itu Pak, di C3-nya mereka memahami Memahami ya? bahwa hukum bacaan mim mati itu terjadi ketika berjumpa ataupun bertemu dengan huruf mim gitu Pak. Ya. Gitu ya? Ya Pak ya. Ya. Saya memahami kemudian berangkat. Kira-kira menurut Ibu pola pikir siswa atau apa yang dipikirkan oleh siswa untuk bisa menjawab itu, Bu? Kira-kira dalam urutan berpikir siswa itu kira-kira bagaimana? Kira-kira menurut bayangan Ibu ketika Ibu menyajikan soal seperti itu. Siswa harus tahu apa syaratnya, harus tahu apa saja dulu, baru kemudian bisa menjawab ini misalnya. Ya Pak, mereka kan harus tahu dulu bahwa huruf ikhfa syafawi itu cuma satu, yaitu huruf ba gitu Pak. Jadi ketika ada mim mati, ini kan kita materinya tentang hukum bacaan mim mati. Mim mati yaitu pada pembahasan ikhfa syafawi. Berarti ketika ada mim mati bertemu dengan huruf ba, itu artinya bacaan ikhfa syafawi gitu Pak. Selain itu apa lagi Bu? Pengetahuan prasyaratnya istilahnya. Itu ada lagi enggak? Supaya siswa bisa mengetahui bahwa ini ikhfa syafawi, siswa tuh mesti tahu ini. Nah, tahu sebelumnya itu. Sebelumnya mesti tahu ini dulu misalnya itu. Nah, ya Pak, berarti kan dari pengertiannya itu tadi Pak kan udah termasuk bahwa ikhfa syafawi itu terjadinya ketika ada mim mati bertemu dengan huruf ba gitu Pak ya. Kemudian berarti mereka juga harus mengetahui bahwa hukum ikhfa syafawi itu yang kayak saya bilang tadi cuma satu huruf ba-nya aja gitu Pak. Oke, ya bagus Ibu. Terus setelah Ibu memberikan soal itu, terus apa lagi Bu kegiatannya? Setelah mengevaluasi itu terus apa lagi kegiatannya? Mereka mengumpulkan Pak hasilnya. Mereka mengumpulkan hasilnya, nanti saya koreksi, saya periksa. Mungkin insya Allah minggu depan saya kembalikan ke anak-anak biar mereka tahu gitu. bahwa di mana letak kesalahannya ya Pak ya, di mana yang sudah betulnya gitu Pak. Ya, Pak. Terus selain Kemudian, itu kegiatan berikutnya? Kalau penilaian keterampilannya Pak kan, saya nilainya nanti kan ketika mereka membawa hasil mereka yang pengetahuannya itu Pak, yang tadi dikerjakan mereka satu-satu saya suruh kumpulkan Pak. Nanti di depan untuk nilai penilaian keterampilan saya suruh mereka untuk membaca satu lafal yang mengandung hukum bacaan ikhfa syafawi. Cara membacanya itu udah betul atau belum gitu Pak. Ya. Saja Pak. Setelah itu. Yang terakhir kemudian di penutup ya. Kemudian sebelum saya tutup saya minta kepada para siswa untuk membacakan doa penutupnya, doa akhir doa penutup majelis Pak. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian saya akhiri dengan salam gitu Pak. Ya. Sebelumnya itu tadi juga ada saya utarakan sedikit juga Pak mengenai pembelajaran yang akan datang. Gitu, Iya. Oh gitu ya. Yang besok pelajari kita apa? Pelajarinya tentang hukum bacaan idgham mimi gitu Pak. Ibu selain Ibu menggunakan alat pembelajaran media ya, termasuk di dalamnya ada teknologi pembelajaran. Iya Pak. Itu ada nggak upaya Ibu untuk mengaitkan antara hukum bacaan dalam hal ini ikhfa syafawi ya, itu dengan kondisi kekinian itu atau dengan ilmu pengetahuan yang lain itu ada nggak upaya itu Bu?
Ada Pak. Misalnya? Saya kaitkan itulah dengan manfaat kita mempelajari itu tadi Pak. Manfaat. Manfaat dari kita mempelajari Ikhfa Syafawi. Saya jelaskan ke anak-anak bahwa Ikhfa Syafawi itu saya tanya jawab kepada mereka Pak ya, bahwa Ikhfa Syafawi itu merupakan bagian dari hukum apa anak-anak, hukum bagian dari ilmu apa anak-anak, saya tanyakan kan. Mereka menjawab ilmu tajwid Bu. Apa pengertian ilmu tajwid? Ilmu tajwid itu Bu, ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Saya tanyakan. Kemudian saya tanyakan lagi kepada mereka apa fungsinya, apa manfaatnya kita belajar ilmu tajwid supaya bacaan kita fasih. Ada yang jawab kayak gitu. Kemudian supaya juga nanti makna dari Al-Quran itu tidak berbeda dengan arti sebenarnya. Kalau salah baca kan sudah salah makna Pak. Jadi pernah juga saya jelaskan ke anak-anak bahwa saya minta contoh kepada mereka gitu Pak ya, saya minta contoh kepada mereka. Kebetulan mereka belum mengetahui contoh dari ketika kita salah membaca itu salah makna. Saya jelaskan gitu Pak. Saya jelaskan di dalam salat kita wajib membaca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah ayat kelima itu ada satu ayat di situ, ayatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya jelaskan di situ bahwa di iyyaka itu ya itu di atas ya ada tasdidnya. Jadi wajib kita baca tasdid. Ketika kita membaca iyyaka itu artinya sudah arti sebenarnya bahwa kita menyembah Allah dan memohon pertolongan kepada Allah, memohon bantuan kepada Allah. Tapi ketika kita tidak membaca iyyaka, kita langsung nggak baca tasdid, langsung kita baca iyyaka, itu artinya sudah berubahnya sangat jauh anak-anak. Saya bilang kayak gitu, berubahnya menjadi sinar atau matahari. Berarti ketika kita padahal cuma kecil tasdid aja, nggak kita baca tasdid, itu perubahan maknanya sangat jauh berbeda dari kita kita rencananya menyembah Allah, mohon pertolongan kepada Allah, tetapi kalau kita tidak baca tasdid sudah kita memohon pertolongan kepada matahari atau kepada sinar dan kita menyembah sinar gitu Pak. Artinya Ibu juga mengaitkan antara bacaan dengan disiplin ilmu bahasa, katakan gitu ya. Pak, lebih kurang akibat beda akibat tidak tepat baca atau kurang tepat baca, kemudian secara bahasa itu menjadi beda makna, kira-kira gitu ya. Beda makna ya Pak. Oke, ya. Ibu izin, Ibu bisa tunjukkan ke saya salah satu hukum bacaan Ikhfa Syafawi misalnya. Ibu silakan tulis misalnya. Saya gimana Pak? Saya tulis? Ya, Ibu menulis salah satu contoh hukum bacaan Ikhfa Syafawi, ayat yang mengandung bacaan hukum Ikhfa Syafawi. Yang lafalnya saja Bapak? Lafalnya? Di lafal. Atau mungkin ada satu ayat. Ibu tulis coba. Ibu tulis. Ibu ada pena ya? Ada pena, ada kertas ya? Saya tulis ya Pak ya. Oke, ya. Coba Ibu tulis yang kira-kira nanti tampak di layar Bu ya. Sebenarnya Pak kan di materi saya sudah ada tuh Pak ya, cuman itulah. Ya. Bentar. Yang sekarang yang Ibu tulis tangan. Nah. Oh, yang saya tulis tangan ya Pak? Ya, Ibu tulis tangan.
Sudah, Ibu? Bentar, Pak ya. Ya. Satu saja, Ibu. Tidak usah Ya, Pak. banyak-banyak. Lagi cari Acaranya tanggal 24 pulpen apa 25? Oh, Oh, maju ya? Lagi Hari cari Natal. pulpen barusan, Pak. 25 Natal ya? iya. Yang sampai 24 ya? Balik kita dari Batam lah. Iya. Baliknya 23 ya? Beli Batam 23. Nikah langsung acara? Iya. Acara hari Sabtu juga? Di rumah dia ya? Gedung. Samping deh? Iya. Sampai itu ada sampai di jalan. Itu gedung futsal lah, itu bukan? Belum survei. Sudah, Bapak. Oke. Nah, coba Ibu baca coba. Yang ditulis Ibu baca dulu coba. Ya, Pak. Nah, sampai Sepang 3 belum? Di dalam surah Al-Fil, Pak. Di dalam surah Al-Fil ayat 4. Tarmihim bihijaratim min sijil. Jadi letak bacaan Ikhfa Syafawinya, Pak, di antara tarmihim bihijarah. Masuk ke dalam. Mati bertemu dengan huruf ba gitu, Pak. Oke, Ibu sekarang nggih. Sekarang Ibu dekatkan tulisan Ibu tuh ke kamera coba, Bu. Saya tengok, Bu. Ada sedikit ke atas lagi, Bu. Oke, tarmihim bihijaratin. Ada ya matinya ya pada tarmihim. Iya, Pak. Oh ada, iya. Pak. Oke. Iya, Ibu, terima kasih, Ibu ya. Ibu apa namanya? Bu Nur sudah Hasanah, berbagi cerita ya. Ibu Nur Hasanah sudah berbagi cerita bagaimana cara Ibu mengajar. Sudah lama Ibu mengajar ya? Alhamdulillah, Pak, dari 2009 saya, Pak, lewatnya saya 2009 ya. Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap menjadi penebar ilmu, mudah-mudahan tetap menjadi pewarisnya Rasul ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan Alhamdulillah. kita semua sama-sama di dunia pendidikan ini menjadi penerusnya Rasul, warasatul anbiya. Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Ya, sehingga kita akan mendapatkan satu aspek diantaranya au ilmin yuntafa'u bih. Sehingga kita kita berpulang pun mudah-mudahan masih tetap dapat ilmu yang bermanfaat. Iya, Pak. Amin ya rabbal alamin. Iya, Pak. Ya. Terima kasih Ibu ya, Ibu Nur Sama-sama, Hasanah. Pak. Iya, Pak. Selamat sama-sama. Ibu, mudah-mudahan sukses. Barakallahu lakum Ibu. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bapak. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak, Bapak, atas doanya ke suami saya ya, Pak ya, atas doa keluarga saya, ke anak saya, Pak ya. Mudah-mudahan anak saya jadi anak yang saleh-salehah. Amin. Juga saya jadi penerus yang Bapak bilang tadi, menjadi warisatul anbiya ya, Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, mari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Pak Wali Kelas, Pak Eroza. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Ali, Ibu Nur Hasanah. Pak Prof, barangkali ingin menambahkan, Pak Prof? Halo, Pak Prof. Oke, baik. Mungkin segitu saja dulu ya, Bu ya. Iya, Bapak. Ujian kita pada kali ini. Silakan di stop recordingnya, Bu. Stop, Pak ya. Ya.